Dia mau makan sebanyak apapun bakalan tetap gitu-gitu aja. Hai, sesuai thumbnail, video ini berisi tentang cerita, sharing pengalamanku seputar gimana sih cara naikin berat badan yang nantinya bisa jadi referensi kalian nih buat program naikin berat badan. Kenalin, aku Aira, dan channel ini aku dedikasikan untuk membantu kalian yang emang pengen naikin berat badan. Jadi silahkan subscribe kalau ini emang relate sama yang kalian butuhin. Oke, aku tuh ya gak pernah yang namanya punya berat badan ideal. Dari kecil sampai aku besar umur 19 tahun itu gak pernah yang namanya berat badanku tuh ideal. Dan ya aku sering banget kena sakit kayak pilek, batuk, itu kayak gak udah-udah gitu loh. Setiap ada musimnya itu pasti kena. Karena ya apa? Berat badanku tuh underweight. Semakin berat badan seseorang itu underweight sama over, itu bikin seseorang cepet banget kena sakit gitu. Jadi semangatku buat naikin berat badan ini merupakan bentuk dari untuk menyudahi omongan orang-orang yang selalu masuk ke aku, dan juga bentuk rasa sayang dan cintaku ke diri sendiri. Gini ya, kalau bukan kita yang menolong diri kita buat naikin berat badan, terus kayak siapa lagi? BTW, aku itu punya berat badan 36 dengan tinggi 167. Aku tuh nggak bisa gemuk karena faktor genetik. Ini yang bikin aku nggak bisa punya berat badan yang kayak montok, gede gitu. Nggak bisa. Karena ya dari orang tua aja bentukannya udah tinggi kurus gitu. Terus saudari-saudariku yang dua, itu tuh juga mereka tuh badannya ya langsing-langsing aja gitu. Bahkan kakakku ini ya yang udah punya anak, itu badannya tuh tetap gitu-gitu aja, nggak yang gede, gendut gitu, enggak. Tapi aku underweight. Kayak saudaraku tuh kurus tapi tuh bagus, tapi aku kurus jelek gitu. Karena sebenarnya kurus dari faktor genetik. Ini yang bikin seseorang udah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Sistem tubuhnya itu kayak gitu. Bisa juga yang nyebabin aku underweight itu karena sakit. Karena ya aku punya beberapa penyakit, dan ya itu bisa jadi bikin aku nggak bisa gemuk. Karena logikanya tuh gini, manusia ya itu punya dua energi dalam tubuh. Yang pertama, energi dihasilkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, energi dihasilkan untuk menjalankan program atau sistem dalam tubuh kita. Jadi, ibarat kita itu robot, kita itu mesin, kita itu butuh sebuah bensin untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh ini tadi. Nah, ketika salah satu dari fungsi ini tadi rusak, otomatis kalian butuh tenaga yang lebih besar untuk bisa menjalankan fungsi tersebut gitu. Pastiin dulu ada nggak sih faktor penyakit yang bikin berat badan kalian itu susah naik gitu. Tapi ya, perkembangan ini nggak bisa seoptimal itu kalau nggak dibarengin asupan yang bener. Kenapa aku bisa berani bilang gini? Karena dokter aja tuh nggak menjamin gitu loh. Nggak menjamin kalau aku udah sembuh dari ini. Dokter bilang mungkin, bisa jadi. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Karena ya sejujurnya ada banyak faktor yang nyebabin kenapa seseorang itu nggak bisa gemuk. Kalau dari aku pribadi ya dari genetik itu tadi sebenarnya yang paling besar. Bener-bener harus bisa patahin si faktor utama dari genetik ini tadi. Kalau aku makan banyak aja nggak gemuk-gemuk, kan ada tuh orang yang makan sedikit bahkan kayak cuma minum air aja tuh katanya berat badannya bisa naik. Kan beda lagi kalau orang dari genetiknya itu emang udah kurus. Ada yang komen, "Kak, mungkin yang nyebabin kamu gemuk itu karena kamu habis operasi kemarin." Ya, itu bisa jadi karena tadi sistemnya udah sembuh, jadi energinya itu nggak terlalu dibutuhin untuk ke situ lagi, bisa menyebar ke seluruh tubuh, mungkin untuk menjadi lemak atau menaikkan massa otot gitu. Dan ternyata masalah kegamutan makanku bisa diselesaikan dengan workout. Jadi aku tuh nggak sengaja ya workout itu, aku tuh punya niat ya buat naikin berat badan. Tiba-tiba aja tuh Tuhan ngasih referensi video yang muncul di beranda gitu. Dan ya, semakin aku tonton, semakin banyak video-video yang aku cari tentang gimana cara naikin berat badan, itu tuh muncul di beranda gitu. Jadi kayak aku terapin itu kan, aku nonton terus aku latihan. Kalian cek aja di YouTube gimana sih workoutnya yang buat naikin berat badan gitu. Nah kalian lakuin itu. Nah itu tuh aku terapin ya sekitar 1 minggu. Itu tuh nafsu makanku langsung bagus boy. Kayak aku tuh pengen makan gitu, pengen makan. Makanya tuh stabil dan nggak kayak terpaksa gitu loh. Ada keinginan di dalam diri untuk makan. Jadi ya dalam 1 minggu sebelumnya tuh aku udah olahraga, terus abis itu makan. Karena olahraga tadi makanku tuh jadi banyak. Tapi boy, badanku tuh semakin turun. Bahkan waktu itu udah naik di 37 kan, turun lagi ke 36. Makanku tuh banyak udahan, banyak banget.
sehari itu bisa sampai 4 kali 5 kali, tapi berat badanku tuh nggak naik-naik loh. Aku bingung lapo sih berat badanku ini, kenapa berat badanku ini kok gak naik, padahal tuh aku udah frustasi. Setiap nimbang itu ya tuh naik 1 kilo, pas malam tuh kan selesai makan tuh naik 1 kilo, besok pagi udah beol turun lagi gitu. Kenapa? Sampai gedeg gitu rasanya, kayak mau nyerah, alah udah biarin gitu. Tapi tiba-tiba aku nemu satu video lagi yang bilang kayak kita tuh harus memenuhi nutrisi harian kita kalau mau naikin berat badan. Mau naikin berat badan, kamu butuh 100 gram lebih protein. Jadi ya itu, kalian wajib banget memaksimalkan nutrisi harian kalian. Caraku ngitung berapa sih kalori harianku itu pakai aplikasi Fat Secret. Kayak gini, aku udah share cara pakai aplikasinya itu di short video, kalian bisa tonton aja. Kembali ke topik, belum selesai. Belum naik juga, masih kayak kenaikannya tuh tidak signifikan gitu loh. Masih kayak turun lagi, terus kayak cuma 38, turun lagi 37, 38, turun lagi 37. Kayak susah ya ampun, kenapa nggak naik-naik? Aku udah semaksimal itu, udah olahraga sampai sakit-sakit, udah makan sampai kayak enak gitu loh, tapi kenapa berat badanku nggak naik-naik? Itu ternyata karena aku begadang, suka nonton drakor malam-malam sampai jam 1, jam 2 pagi. Nah ini yang bikin nutrisiku itu tidak terserap secara sempurna di dalam tubuh, dan pembentukan otot itu nggak bagus, nggak maksimal. Kenapa? Karena otot nih ya, kalian udah rusak nih sel-selnya, terus kalian nggak tidur, terus regenerasi selnya kapan? Jadi ya, sekarang aku tuh nyiasatin biar aku nggak begadang. Itu biasanya olahraga malam sekitar jam 9 atau jam 8 sebelum tidur. Pokoknya jam 10 itu aku tidur. Ntar aku bangun itu jam 4 kalau nggak jam 3 pagi buat nonton drakor. Jadi kayak lebih dibalik gitu loh, nonton drakor, entah ngerjain tugas kuliah atau apapun itu. Pokoknya kalian bisa balik waktu begadang kalian jadi pagi. Ini tuh sebenarnya kunci utama. Kunci utamanya apa? Kunci utamanya adalah mindset teman-teman. Bener-bener kalian tuh harus dirubah banget mindsetnya. Kenapa aku bilang mindsetnya harus dirubah? Karena kebanyakan orang kurus itu yang udah coba buat makan banyak punya mindset yang aku nggak bisa gemuk nih, gemukin badan tuh buat aku susah banget. Ini kayak bener-bener harus banget diubah teman-teman. Karena ketika aku masih mengidap mindset itu emang susah, karena kita mikirnya susah, jadinya susah. Ini tuh seperti energi alam tarik menarik. Ketika kita memikirkan hal itu, maka kita akan mendapatkan hal itu gitu. Tapi ketika kita memikirkan bahwa kita bisa naikin berat badan dengan mudah, alam, energi dari alam itu akan ngebantu kita buat nyapai itu dengan mudah gitu. Contoh, aku tuh bingung banget gimana cara dapetin protein yang bagus gitu kan. Kayak ntar ngeluarin banyak uang nih gitu, mahal gitu. No. Ketika aku punya pemikiran kalau naikin berat badan itu mudah dan murah gitu, kayak Tuhan itu selalu ngasih protein di setiap harinya gitu. Contohnya kayak kemarin hari raya kurban itu dapat daging sapi kayak banyak banget gitu kan, sampai hampir 20 kilo gitu. Nah ini lumayan kan buat aku naikin berat badan. Terus kalau nggak ada orang kayak antar makanan gitu ke rumah, kayak semisal dia ada acara atau apa gitu kan, nggak tahu kayak, atau enggak ini ya, dapat makanan ketika kita ikut kegiatan di kampus gitu, tiba-tiba aja dapet gitu. Kayak oh my god, Tuhan mempermudah segalanya. Dan bahkan Tuhan mengirimkan video-video yang aku ceritakan di awal tadi yang tiba-tiba muncul di beranda gitu. Itu pun berlaku buat tubuh kalian sendiri. Kalau kalian meyakini itu susah dan gak bisa, tubuh kalian juga bakalan kayak gitu. Tapi kalau kalian meyakini itu mudah dan bisa, tubuh kalian tuh juga akan membantu kalian buat mencapai itu gitu loh. Ya, aku memang belum mencapai berat badan idealku, tapi setidaknya aku udah bisa bangkit dari berat badanku yang sebelumnya stuck di 36 dan sampai kayak tulang boy. Sekarang aja aku masih kurus dan aku kayak gini. Apalagi kalau kalian tuh lihat aku yang dulu-dulu. Oh my god, sama tuh kayak video di thumbnail, udah deh kayak gitu. Aku rasa semua poin udah aku sampein ya. Semoga kalian bisa menyerap itu dengan mudah. Ya, mohon maaf jika so asik karena ini. Gak tahu, aku kalau cerita emang kayak gitu. Kalau aku aja bisa, pasti kalian lebih bisa. Apalagi kalian yang sehat-sehat, emang gak punya penyakit kronis yang nyebabin kalian gak bisa gemuk. Itu pasti kalian bisa naikin berat badan dengan mudah. Coba deh ubah aja mindsetnya dan jangan lupa berdoa. Karena doa itu
memang kayak apa sih, masa menaikin berat badan aja doa aja weh, nggak apa-apa, nanti Tuhan bantu, udah gitu aja. Next video aku bakalan bahas apa itu surplus kalori, dan ya mungkin aku bakalan bikin jadwal gimana caranya nyiapin makanan yang full protein dan karbohidrat untuk seminggu. Nah gimana, tapi ya nanti aku pikir-pikir dulu. Oke, see you di next video.